Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Insya Allah pada kesempatan kali ini dari kelompok kedua mata kuliah teknologi pendidikan agama Islam akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul memahami nilai-nilai teknologi pendidikan dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Saya memohon kepada hadirin atau teman-teman sekalian untuk berkontribusi dalam acara ini. Jadi mohon untuk diperhatikan teman-teman yang menjadi pemateri pada kesempatan ini. Langsung saja pada pemateri pertama mengenai introduksi teknologi pendidikan akan disampaikan oleh Muhammad Najib Saifullah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Saifullah dari kelompok 2. Oke, saya diberi tugas oleh kelompok saya untuk menjelaskan mengenai pengertian teknologi pendidikan. Tadi sudah diulas dari pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah mengetahui yang disebut teknologi secara umum itu apa, kawan-kawan? Teknologi secara umum apa? Ya, sarana, terus alat, terus apa lagi? Metode, oke, terus media. Ya, kita gabungkan saja untuk efisiennya waktu bahwa yang disebut teknologi tadi nanti saya sampaikan yaitu sarana untuk mempermudah keberlangsungannya suatu proses. Kemudian teknologi itu berasal dari bahasa Yunani. Teknologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang berarti skill, kemampuan atau apa namanya suatu akses untuk mempermudah. Ya, itu sudah bahasa Yunani. Menurut istilah teknologi pendidikan yaitu apa namanya suatu cara atau metode yang sistematis dan praktis dalam menjalankan evaluasi dalam proses belajar mengajar. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa yang disebut teknologi pendidikan secara istilah itu adalah metode praktis di dalam menjalankan proses belajar mengajar. Nah, itu secara umum. Kemudian di sini banyak pengertian mengenai teknologi pendidikan. Ini ada menurut Tom Cattell tahun 1919. Dia menyebutkan bahwa teknologi pendidikan yaitu penelitian atau aplikasi ilmu dari perilaku dan teknologi belajar dengan menggunakan pendekatan sistem untuk melakukan analisis, selesai pengembangan implementasi atau evaluasi pengelolaan penggunaan teknologi untuk membantu memecahkan masalah yang berat. Kemudian satu lagi yang disebut dengan teknologi pendidikan ada yang menyebutkan yaitu suatu disiplin di dalam suatu bidang. Nah, itu saja untuk pengertian teknologi pendidikan. Kami silakan kepada Terima kasih kepada saudara Muhammad Najib yang telah menyampaikan materi mengenai teknologi pendidikan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup dari teknologi pendidikan yang akan disampaikan oleh saudari Damai Fadila. Kepadanya
mohon maaf kepada saudari Istri Lestari, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menemukan materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup teknologi pendidikan. Ruang lingkup atau kawasan teknologi pendidikan terdiri atas riset, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penelitian yang harus dikembangkan untuk mengidentifikasi hubungan timbal balik antara teori dan praktek pembelajaran, serta penelitian yang dilakukan ini itu untuk melihat kebenaran dari teori yang ada. Ruang lingkup tersebut dalam teknologi pendidikan memberikan kontribusi kepada pengembangan teori dan praktek. Begitu pun sebaliknya, teori dan praktek dijadikan pengembangan untuk ruang lingkup pada teknologi pendidikan. Nah, tadi saya menyebutkan ya, ruang lingkup teknologi pendidikan itu adalah desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan pembelajaran. Saya akan menjelaskan desain, jadi ingin menjelaskan ya tentang desain. Desain itu proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Paling tidak ada 4 sambungan utama yang meliputi desain dari praktek teori, yaitu desain sistem pembelajaran, desain besar, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan yaitu proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Yang ketiga, pemanfaatan. Pemanfaatan yaitu aktivitas yang menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Yang keempat, pengelolaan, yaitu mengikuti pengendalian dari teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian. Penilaian yaitu proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar, mencakup analisis masalah, pengukuran acuan, patokan, penilaian formatif dan penilaian sistematik. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada saudari Istri Lestari yang telah menyampaikan materi ruang lingkup pendidikan dan teknologi pendidikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai kepentingan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan disampaikan oleh saudari Sarah Andriani, kepadanya dipersilakan. Juga. Dan selanjutnya, Terima kasih sudah mendengarkan. perkenalkan, nama saya Sarah Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepentingan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Peran teknologi pendidikan sangat bermanfaat bagi manusia dalam pendidikan. Dalam teknologi pendidikan akan melibatkan prosedur, ide, peralatan, dan organisme untuk menganalisis masalah pendidikan, mencari problem, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek pembelajaran dalam pendidikan. Teknologi umum mempunyai kegunaan sebagai berikut, yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalis atau tertulis dan lisan. Yang
ya. Dan yang ketiga adalah pembangunan seorang guru dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi, pesan atau isi materi pelajaran. Dan yang keempat ada membantu peningkatan pemahaman siswa, penyajian data atau informasi yang lebih menarik atau terpercaya dan memudahkan penafsiran data dan mendapatkan informasi materi. Yang selanjutnya ada memfasilitasi pendidik dan peserta didik belajar lebih luas dan lebih banyak dan juga bervariasi. Yang keenam ada melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, guru siswa dapat belajar mandiri kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Dan yang terakhir ada bahan yang mereka pelajari juga lebih bervariasi dan tidak hanya dalam bentuk sajian kata, tetapi dapat lebih kaya dengan fasilitas visual, audio, film, dan animasi. Sekian dari saya. Wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Sata Adriani yang telah menyampaikan materi mengenai pentingnya teknologi pendidikan. Mungkin untuk melihat apakah teman-teman menyimak, baik teman-teman yang ada di HP ataupun teman-teman yang sekarang sedang menyimak, saya akan bertanya kepada salah satu audiens, mungkin ya, mengapa begitu pentingnya teknologi pendidikan? Coba, teknologi. Apakah tadi menyimak? Ya, jadi saya mohon ya kepada audiens sekalian untuk menyimak materi yang sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya yaitu materi mengenai nilai-nilai atau values teknologi pendidikan yang akan disampaikan oleh saudari Nurul Rizki. Kepada dipersilakan. Tadinya kan. Perkenalkan, nama saya Doris Mawani. Saya akan menjelaskan nilai-nilai atau framework teknologi pendidikan. Yang pertama adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan belajar. Sebagai bidang ilmu yang berdedikasi untuk penerapan pengetahuan yang terorganisir untuk peningkatan pembelajaran dan kinerja, riset menyediakan dasar dari praktek. Riset berdasar terhadap variabel yang berhubungan dengan belajar umumnya dari bidang yang berhubungan seperti psikologi, sains kognitif, psikologi pendidikan, dan antropologi. Yang kedua, nilai-nilai yang berhubungan dengan praktik etis. Meskipun tidak ada bidang yang mendukung tindakan yang tidak etis atau melakukan batasan etika, isu etika yang menjadi perhatian spesial bagi teknologi pendidikan dan dapat dibedakan dari bidang-bidang lainnya. Yang ketiga, nilai-nilai yang berhubungan dengan memfasilitasi pembelajaran. Untuk memulainya, teknologi pendidikan membagi komitmen utama dari pendidikan untuk membantu orang-orang belajar. Teknologi pendidikan memiliki misi untuk menolong orang-orang belajar lebih baik daripada yang dapat mereka lakukan melalui cara-cara mereka sendiri atau melalui intervensi pihak lain yang tidak memiliki kualifikasi teknologi pendidikan. Yang keempat, nilai-nilai yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Sebagai suatu bidang yang mengklaim atau memberikan bantuan kepada pabrik, teknologi pendidikan harus mampu membuat kursus yang kredibel untuk menawarkan beragam manfaat pabrik. Teknologi pendidikan harus menyediakan cara yang superior untuk mencapai tujuan yang benar.
mengakui bahwa penciptaan dan penggunaan sumber belajar merupakan lompatan imajinasi seperti yang mereka lakukan. Yang selanjutnya ada nilai-nilai yang berhubungan dengan ketepatan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, proses dan sumber daya dapat diartikan harus dimodifikasi dengan istilah ketepatan yang artinya sesuai dan kompatibel dengan tujuan yang diinginkan dan panduan etika. Yang terakhir, nilai-nilai yang berhubungan dengan teknologi. Istilah teknologi dapat diartikan